Halo sahabat yang disayang Tuhan, Shalom Shalom. Melalui sapaan GKI pada hari ini, izinkan saya untuk membagikan sebuah renungan dari Amsal 2 ayat 10. Namun sebelum itu, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami sungguh bersyukur pada Engkau, di mana Engkau berkenan menjadikan kami tempat kediaman-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang adalah roh penolong, roh kebenaran. Kami yakin dan percaya Engkau berkenan mengajar, menuntun kami untuk makin mengerti kehendak-Mu, melihat pekerjaan-pekerjaan Engkau di dunia ini. Ya Tuhan, bukalah hati kami. Kiranya kami menyambut firman-Mu, tinggal di dalamnya. Kiranya firman Engkau tinggal di dalam kami. Jadikan kami berhikmat, ajar kami melihat, mampukan kami melakukannya. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Nah, sahabat Kristus Yesus, mari kita memperhatikan Amsal pasal 2 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Dulu kita mungkin bisa membuat rencana hingga 3-4 tahun ke depan. Namun di masa kini membuat rencana 1 tahun ke depan saja tidaklah mudah. Dunia makin sulit diprediksi. Perubahan signifikan dapat terjadi secara tiba-tiba. Sehingga kita butuh senantiasa siap untuk merevisi rencana-rencana kita. Tuhan memberikan kita hikmat sebagai perisai. Amsal 2 ayat 6 memberitahu kita bahwa hikmat yang kita terima melalui mulutnya atau melalui perkataannya. Ayat 7 mengatakan bahwa hikmat menjadi perisai bagi orang-orang yang hidupnya jujur dan tidak bercela. Hikmat bukan sesuatu yang berada di luar. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa hikmat masuk ke dalam hati kita. Dengan kata lain, hikmat bagaikan inner compass dalam diri kita atau kompas batin. Hikmat memampukan kita menilik hati kita, juga melihat ke depan. Hikmat tidak menjadikan kita maha tahu. Hikmat bukan bola kristal. Hikmat menolong kita melihat situasi, mempertimbangkannya, melihat peristiwa, merenungkannya. Hikmat dapat melihat kesederhanaan dalam kerumitan, melihat kerumitan dalam kesederhanaan. Hikmat tidak hanya melihat karya-karya manusia, tetapi juga melihat perbuatan besar yang dikerjakan Allah. Hikmat melihat masalah sebagai masalah dan tidak mempersoalkan hal yang bukan masalah. Jika kita tidak melihat masalah sebagai masalah, kita tidak akan menyelesaikannya. Jika kita tidak melihat bukan masalah sebagai masalah, kita tidak akan disusahkannya. Kita tidak hanya melihat solusi konvensional, tetapi juga solusi transformasional. Kita tidak hanya melihat solusi kreatif, tetapi juga melihat solusi inspiratif. Nah, tanpa hikmat kita akan hidup dengan sinyal rohani terputus. Saat seruling ditiup, kita tidak menari. Saat kidung duka dinyanyikan, kita tidak menangis. Hati kita terblokir. Nah, jika pada hari ini Tuhan bertanya kepada kita, anakku, dari apa yang terjadi di dunia ini, apa yang engkau lihat? Apa respons kita? Mungkin kita bertanya, Tuhan, apakah tanda-tanda zaman ini yang engkau ajarkan kepada kami, engkau minta kami memperhatikannya, engkau ingin kami melihat dan mengerti pekerjaan-Mu. Nah Tuhan, ajarilah kami serta mampukan kami dalam melihat dan dalam berjaga-jaga. Tuhan, bagaimana saya mendoakan damai sejahtera di tengah penggenapan nubuat Engkau. Nah, hikmat mengajar kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Kita menyadari bahwa waktu kita sangatlah singkat, sehingga kita perlu menggunakan setiap waktu, setiap momen yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan kehendak-Nya. Kita belajar melihat, belajar memperhatikan. Nah, hikmat menopang kita supaya kita tidak kehilangan pengharapan.
Kita berjaga-jaga di situasi global yang penuh gejolak, kejahatan yang makin meningkat, penyesatan yang makin masif. Kita berjaga-jaga di dalam hikmat dan doa. Hikmat membantu kita melihat melampaui rasa takut kita, look beyond our fear. Takut akan Allah melebihi takut akan prediksi manusia. Ada yang menertawakan janji kedatangan Kristus sebagai janji kosong. Ada yang menyesatkan dengan berbagai filsafat kosong. Namun, percaya pada janji Allah melebihi percaya pada janji manusia. Penting untuk melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat. Sebab ada yang Tuhan ingin kita pelajari. Ada yang Tuhan ingin kita doakan. Ada yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tuhan ingin kita mengenal hatinya, mengerti hatinya, melihat maksudnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekalipun situasi global tidak pasti, kami yakin bahwa di dalam Engkau ada kepastian. Ketika berbagai hal terjadi penuh dengan ketakutan, menimbulkan berbagai kecemasan, kami tahu bahwa di dalam Engkau kami memperoleh ketentraman dan ketenangan. Tuhan, kami ingin selalu memegang tangan-Mu, mengikuti Engkau berjalan, memperhatikan apa yang Kau tunjukkan kepada kami, melihat, mengerti, supaya kami dapat ikut serta di dalamnya, di dalam pekerjaan yang Engkau hendak kami ambil bagian. Tuhan, ajar kami juga untuk senantiasa berjaga-jaga, tetap waspada, sesuai dengan titah-Mu, sesuai dengan perintah-perintah Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kasih sayang-Mu yang sedemikian besar, buat kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam jumpa saudara. Shalom, shalom. Bye-bye.